Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakimu. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surat Al-Imran, surat Ali Imran ayat ke-56 ini kita bisa membaginya dalam beberapa jumlah. Sejatinya ayat yang kelima juga kita bisa bagi dalam dua jumlah. Di sini dihubungkan dengan wawu ataf. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula tersembunyi di langit. Kita mulai dari innallaha, sesungguhnya Allah, tentu kita ingat bahwa ini adalah sekali lagi jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna. Dan di sini innallaha, inna sebagai amil nasi dan allaha sebagai isimnya inna. Isimnya inna tentu mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya karena dia sebagai isim mufrad atau tunggal. Berikutnya la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. La di sini adalah la nafiyah, dia artinya meniadakan, harus dibedakan dengan la nahiyah yang artinya melarang atau jangan, sedangkan ini adalah la nafiyah. Sedangkan yakhfa ini merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di sini ada huruf mudhari'ah berupa ya di sana. Dan marfu, kenapa? Karena tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasib, Tetapi di sini kalau kita perhatikan karena mengandung huruf mu'tal, huruf mu'tal ini atau huruf berpenyakit ini huruf ilat, maka fiilnya fiil mu'tal, Jadi ini ada huruf ilatnya sehingga dia marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan atas huruf ilat, dalam hal ini adalah alif yang tentu ta'adzur, dia tidak bisa menerima harokat, Sejatinya di sini ada dhammah tetapi dhammahnya diperkirakan. Kalau kita perhatikan yakhfa merupakan fi'il mudhari, tentu kita karena ini mutasharrif kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Dari khafiya yakhfa, khafa'an, khafin, makhfuun, ikhfa, la takhfa, Sejatinya adalah fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, Tetapi karena ini ada mengandung huruf ilah, jadinya dibacanya khafiya yakhfa, khafa'an, khafin, makhfuun, ikhfa, la takhfa. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi, tentu berkaitan dengan dhomair atau dhomir-dhomir yang bisa jadi dia bisa menjadi fa'il atau pelakunya, Di sini dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yakhfa yakhfayani yakhfauna, takhfa takhfayani yakhfaina, takhfa takhfayani takhfauna, takhfaina takhfayani takhfaina, akhfa nakhfa. Di sini yakhfa merupakan fi'il mudhari, fa'il atau pelakunya berkaitan dengan huwa atau dia, La yakhfa sekali lagi dia la nafiyah, yakhfa fi'il mudhari marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah atas alif,
yang tentu saja tidak bisa menerima harokat. Berikutnya adalah alaihi, bagi Allah. Tentu ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari ala dan alha sebagai isim yang majrur. Tentu susunan jar majrur ini adalah muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, dalam hal ini adalah yakhfa ya. Dan berikutnya syai'un, sesuatu atau satupun ya. Tadi disampaikan yakhfa ya, dia di sini merupakan fi'il mudhari dengan fa'il pelakunya berkaitan dengan huwa ya. Huwanya itu siapa? Dalam hal ini adalah syai'un. Jadi syai'un, kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena dia sebagai fa'il ya. Jadi fa'ilnya ini tertera secara jelas ya, secara zahir ditulis di sini, bukan mustatir ya, tapi di sini ada syai'un, satupun atau sesuatu. Jadi sesuatu yang tersembunyi ya. Jadi fa'ilnya adalah sesuatu itu, sesuatu yang tersembunyi ya. Dia bersembunyi ya, sesuatu itu bersembunyi sebagai fa'il atau pelakunya. Fil ardi, di bumi ya. Tentu ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari fi merupakan huruf jar dan al ardi merupakan isim yang majrur karena didahului oleh fi. Susunan syibhul jumlah dalam hal ini adalah jar majrur, ini memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan sifatnya syai'un yang tidak dimunculkan atau dihilangkan ya, sesuatu yang di bumi. Begitu juga wala fis samai ya, ini sejatinya sama ya, wala yakhfa alaihi syai'un fis samai, dan Allah ya, bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di langit. Wa di sini tentu wawu athof, la-nya la nahiyah sebagaimana tadi disampaikan. Fis samai merupakan ya, dalam hal ini dia ma'tuf ala fil ardi ya, posisinya sama dalam bentuk syibhul jumlah. Fis samai tidak pula di langit. Jumlah berikutnya adalah walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u. Ini tentu ketika diawali dengan huwa menunjukkan bahwa ini adalah jumlah ismiyah ya, kalimat yang sempurna yang diawali dengan isim ya. Tentu sekali lagi ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka komponen utama yang kita ingat adalah mubtada sebagai awalan dan khobar sebagai mutimul jumlah, menyempurnakan sebuah kalimat sehingga kita bisa paham apa yang dimaksud. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u, dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya ya. Huwa ya, artinya dia ya. Dalam hal ini tentu kita paham siapa yang dimaksud dengan dia itu ya. Tentu huwa merupakan dhamir ya, dia isim dhamir munfasil yang terpisah masuk dalam isim ma'rifat, jatuh di awal kalimat ya. Dan tentu saja maka ketika isim ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada ya, mahalnya adalah rofa, fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada. Tentu tanda rofanya tidak terlihat karena dia adalah isim yang mabni atau tetap ya. Berikutnya adalah alladzi ya, sebagaimana tadi disampaikan, ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah maka yang terbayang oleh kita adalah mubtada dan berikutnya adalah khobar. Maka alladzi merupakan isim mausul ya, dia kata sambung, maka di sini dia sebagai khobar ya, sebagai khobar. Tapi tentu saja sebagai isim mausul dia belum memiliki makna yang jelas ketika belum ada silah mausulnya atau anak kalimatnya ya. Ini baru induknya, yang dialah yang seperti apa, tentu dia membutuhkan silah mausul ya. Dan kita bisa sampaikan alladzi sebagai isim mausul, maka silah mausulnya adalah yusawwirukum, membentuk kamu, menggambarkan kamu ya. Di sini tentu yusawwiru merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan kaf dengan mim yang menunjukkan jama' ini sebagai fa'il atau pelakunya. Yusawwiru tentu dia
fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, ya. Yang dimaksud zat yang, ya, zat yang telah, ya, zat yang membentuk kamu, ya. Sekali lagi, yusawwiru merupakan fi'il mudhari, terlihat di situ ada huruf mudhari'ah berupa ya di sana. Fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, tentu aid kembali, ya. Ada istilah jadi fi'il fa'il untuk sebagai istilah mausul dan juga ada istilah aid di sana. Kalau kita perhatikan maka yusawwiru ini merupakan fi'il mudhari, ya, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Karena ini mutasharrif, kita bisa mentasrifnya baik secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, ya. Fi'il madhi berarti kata kerja yang lampau, fi'il mudhari berarti kata kerja yang sekarang, bahkan akan dimaknai juga yang akan datang. Kemudian masdar sebagai gerund atau bisa kita katakan sebagai kata kerja yang dibendakan. Fa'il pelakunya, maf'ul objek yang dikenai kerjaan atau yang dikenai oleh pelaku itu, kemudian fi'il amr kata kerja perintah dan fi'il nahi kata kerja larangan. Maka di sini secara istilahi kita menggunakan wazan. Nah, wazan itu pola atau rumus. Di sini pola atau rumus yang digunakan adalah fa'ala, ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il, yaitu rumus yang digunakan. Dan untuk mauzunnya adalah sawwara yusawwiru, taswiron, musawwirun musawwarun, sawwir la tusawwir, ya begitu, ya. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, tentu sekali lagi berkaitan dengan fa'il atau dhamir-dhamir yang berkaitan dengannya ini dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Yusawwiru yusawwirani yusawwiruna, tusawwiru tusawwirani yusawwirna, tusawwiru tusawwirani tusawwiruna, tusawwirina tusawwirani tusawwirna, usawwiru nusawwiru. Nah, di sini terlihat yusawwiru merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dengan fa'il siapakah pelakunya adalah huwa atau dia yang tentu aid kembali. Berikutnya fil arhami, dalam rahim. Ini tentu terdiri dari huruf jar fi dan alhami yang merupakan isim yang majrur, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh, dibaca fil arhami, ya. Ini merupakan susunan jar majrur, tentu dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini adalah yusawwiru, ya, membentuk, menggambar, menciptakan kamu dalam rahim. Kaifa yasha'u, sebagaimana yang dikehendakinya. Kaifa di sini kita bisa memaknai sebagai adat syarat, ya, yang pada kedudukan yang sama, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai hal atau menunjukkan sebuah keadaan. Sedangkan yasha'u yang artinya dia menghendaki, ya, dia menghendaki, ini merupakan fi'il mudhari, ya. Terlihat huruf mudhari'ah berupa ya di sana, dengan di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, ya. Kita juga perlu mengulang kembali bagaimana yasha'u sebagai fi'il mudhari. Tentu kita bisa mentasrif dari fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, kemudian masdar sebagai kata kerja yang dibendakan, fa'il pelakunya, maf'ul yang dikenai kerjaan, kemudian fi'il amr dan fi'il nahyinya, ya. Fi'il amr perintah, fi'il nahyi larangan. Maka di sini sya'a yasha'u masyi'atan, sya'in masyi'un, sya'la tasya'. Dan di sini kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yasha'u yasha'ani yasha'una, tasha'u tasha'ani yasha'na,
tasya'u tasya'ani tasya'una tasya'ina tasya'ani tasya'na asya'u nasya'u. Maka yasha'u merupakan fi'il mudhari dengan fa'il, pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia. Dan yang terakhir kita membahas la ilaha illa huwal azizul hakimu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah Ta'ala yang Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika kita membicarakan la ilaha illa huwa, maka kita teringat pada ayat kedua dalam surat Ali Imran ini, atau kita juga membahas pada awalan ayat ke-255 atau yang kita kenal sebagai ayat kursi. Kita sudah pernah membahas kalimat la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah Ta'ala. Sedangkan Al-Azizul Hakimu, Dia maha perkasa, maha bijaksana ya. Jadi sejatinya Al-Azizu Al-Hakimu ini merupakan khobar terhadap mubtada yang dihilangkan, yang takdirnya adalah huwa ya. Jadi sejatinya di sini ada huwa, huwal azizul hakimu. Dia Allah Ta'ala Al-Azizu maha perkasa sebagai khobar yang pertama, dan Al-Hakimu maha bijaksana sebagai khobar yang kedua. Baik, maka dalam surat Ali Imran ayat 5 dan 6 ini kita bisa sampaikan innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. La ilaha illa huwal azizul hakimu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga ini semakin menguatkan tauhidan kita, penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya.